I'd walk up to the guy, avoid eye contact, step to the side, look him in the eye, and then I'd be gone. Still there. But the money's gone. Halo para supe, suka film. Gimana kabar kalian hari ini? Di film sebelumnya kita merangkum sebuah film horor yang uhui. Berarti kali ini kita akan membahas sebuah film action yang berjudul Bastille Day. Bastille Day adalah nama lain untuk Hari Nasional Prancis. Sinopsis dulu ya supaya kalian mengerti gambaran besar dari film ini. Menceritakan tentang seorang pencopet di Paris. Suatu hari dia mengambil tas yang ternyata isinya sebuah bom. Mason, sang raja copet pun kemudian dituduh teroris. Bagaimana dia bisa membersihkan namanya kembali? Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai diperlihatkan sebuah kerumunan seperti sebuah tempat buat nongkrong. Terdapat wanita bugil yang berjalan dengan santainya. Terlihat juga copet yang mengambil barang orang-orang dengan mudahnya. Selesai semua itu, mereka berdua kemudian bertemu di stasiun. Yang ternyata kedua orang ini bersekongkol. Ya, wanita yang bugil tadi adalah sebuah pengalihan agar pencopet lancar melakukan aksinya. Mereka berdua masuk ke dalam kereta, tetapi pencopetnya keluar dan tidak ikut ke dalam kereta. Saya yakin kalau di TV adegan awal ini pasti di-cut dan mungkin kalian akan melewatkan bagian uhuinya. Scene berganti ke kantor CIA. Terlihat seorang agen yang tengah diperiksa karena melakukan kesalahan dan membongkar seorang informan penting. Dia diberikan misi ke Paris. Di tempat lain diperlihatkan seorang yang tengah mengeluarkan boneka dari dalam tas. Terdapat sebuah bom di dalam boneka tersebut. Ya, mereka berniat untuk meledakkan sebuah gedung. Di sebuah keramaian terlihat Michael, pencopet tadi, pergi ke sebuah penadah. Dia menjual semua hasil copetannya. Di sisi lain terlihat wanita yang sedang menggunakan wig dan memakai tas yang di dalamnya terdapat boneka berisi bom. Dia pun pergi ke gedung Partai Nasionalis Prancis. Ketika sudah masuk ke dalam dan hendak meletakkan tas, tiba-tiba para petugas kebersihan melihatnya, yang kemudian dia membawa keluar lagi tasnya karena tidak ingin membunuh orang. Michael tengah mencari kembali mangsa copetannya. Terlihat wanita yang membawa bom tersebut menangis di sebuah tangga. Ketika tertunduk, dalam sekejap tas berisi bom tersebut sudah berpindah tangan kepada Michael. Wanita yang menyadari tasnya hilang pun kebingungan karena sebentar lagi bom itu akan meledak. Michael yang sudah berhasil membawa kabur tas tersebut pun membongkar isi tasnya. Dia menemukan sebuah boneka. Tiba-tiba handphone yang ada di dalam tasnya pun berbunyi. Michael pun membawa HP dan membuang tas tersebut ke dalam tempat sampah. Ketika berjalan menjauh, tiba-tiba sebuah bom meledak. Banyak orang yang terluka di sana dan 4 orang meninggal. Michael pun lari. Pagi harinya terdapat sebuah ancaman dari teroris yang mengatakan akan membuat kota lumpuh dalam waktu 36 jam. Terlihat kepala intelijen Prancis yang tengah mengadakan konferensi pers. Setelah konferensi pers, kepala intelijen pun diberi laporan bahwa ada wajah yang muncul di CCTV. Intelijen pun mencari bantuan CIA dan Interpol. Michael dicurigai sebagai teroris karena dia meledakkan sebuah bom di keramaian. Kantor CIA pun terlihat sedang menganalisis profil dari Michael Mason. Agen Briar mengajak untuk menangkapnya langsung karena dia mempunyai analisis tempat tinggalnya. Salah satu agen bernama Tom mengatakan bahwa ini adalah Paris, kita tidak bisa melakukan dor-doran di sana. Kita harus menangkapnya secara diam-diam. Pagi harinya terlihat berita yang menampilkan gambar dari teroris tersebut. Mason yang sedang tidur pun terbangun dan terkejut melihat wajahnya ada di televisi. Dia pun bersiap pergi. Agen Briar yang sudah sampai di apartemennya pun menanyakan keberadaan seseorang yang tinggal di apartemennya. Mason yang melihat agen Briar pun berencana kabur melewati jendela. Dia berlari melalui atap. Briar yang melihat Mason pun langsung mengejarnya. Terjadi aksi kejar-kejaran di atas atap. Mason berhasil masuk ke dalam salah satu rumah melalui jendela atas. Briar pun sempat kehilangan Mason di sebuah pasar. Mason pun menyamar dan mengendarai skuter, yang akhirnya dia tertangkap. Gadis yang membawa bom bernama Zoe pun tengah melihat berita dan dia menyesal karena sudah membunuh 4 orang. Terlihat dalang dari aksi kekacauan ini tengah mendatangi gadis tersebut. Mereka terlihat akan memusnahkan gadis tersebut. Mungkin dianggap membahayakan dan bisa berpotensi menggagalkan rencana mereka. Pacarnya pun menyuruh Zoe untuk kabur lewat pintu belakang. Hingga akhirnya Zoe pun berhasil kabur.
Sementara itu Mason sudah berdua dengan agen Briar. Mason mulai diinterogasi tentang ledakan itu dan di mana ledakan selanjutnya. Mason yang ketakutan pun mengatakan kalau dia mencuri tas tersebut dari seorang gadis bernama Zoe. Dia mengatakan kalau dia hanya pencopet. Intel Paris pun berusaha melacak keterkaitan Mason. Di sana terlihat cewek bugil yang di awal scene. Di sisi lain, dalang pengeboman melacak ponsel Zoe yang dicuri oleh Mason. Mason yang duduk dan terikat pun diberi kesempatan untuk mengambil dompet Briar. Mason berjalan mendekati Briar dan hanya beberapa gerakan, uang pun sudah berpindah ke tangan Mason. Sebuah trik yang sangat menakjubkan. Di luar rumah Briar terlihat dua orang yang melacak ponsel Zoe. Dia berpura-pura sebagai pengantar paket. Di sisi lain, Mason yang raja copet pun berhasil kabur dari ikatannya. Ketika hendak keluar, dalang bom melihat Mason yang kemudian melemparkan granat asap. Terjadi pergelutan di sana. Kedua orang yang bergelut dengan Briar pun pergi, karena ada seseorang tangga yang menelpon polisi. Mason pun berhasil lari melalui pintu belakang. Terlihat sekumpulan pengebom yang sedang berniat melakukan ancaman di sebuah masjid. Dua orang datang kepada kepala Intel bahwa ada ancaman pengeboman. Pasukan Intel pun menggerebek, dan di sana terdapat polisi yang sengaja menaruh bom itu di atas platform. Sampai sini saya bisa simpulkan bahwa pengeboman atau dalang dari bom tersebut merupakan anggota Intel Paris atau polisi Paris. Mereka berniat memberikan sebuah kekacauan yang tujuannya mungkin untuk politis atau untuk yang lain. Mereka pun menangkap beberapa orang. Sampai sini, buat kalian yang masih bingung, tahan dulu. Kita selesaikan filmnya dan kita bahas di akhir. Mason yang kabur pun mendatangi rumah penadah. Dia meminta tempat untuk bersembunyi. Babas, sang penadah pun mempersilahkan Mason untuk masuk. Tetapi Babas melaporkan ke Intel Paris yang mengatur pengeboman. Ya, Babas dijanjikan mendapatkan kewarganegaraan apabila dia memberitahu di mana Mason berada. Tim taktis pun mendatangi rumah Babas. Mason yang mengetahui hal tersebut berusaha bersembunyi dan kembali dia berhasil kabur. Ketika sampai di luar, dia sudah berada di dalam bidikan sniper. Tiba-tiba, Briar datang dan menyuruh Mason untuk masuk ke dalam mobilnya. Diperlihatkan para polisi Paris hendak mencari Zoe. Di sana terlihat warga yang protes karena penyerangan polisi di dalam masjid dan menangkap beberapa orang imigran. Di sini terlihat polisi Paris yang harus cepat mendapatkan Zoe sebelum agen Briar. Karena kalau Zoe tertangkap Briar, maka dalang pengeboman akan terbongkar. Zoe terlihat bersembunyi di tempat temannya. Mason yang berada di dalam mobil bersama Briar pun pergi untuk mencari Zoe. Mason terlibat aksi terorisme karena dia mencuri tasnya, dan dia juga pun harus meluruskan semuanya. Akhirnya Mason harus bekerja sama dengan CIA. Mereka berdua mendatangi tempat persembunyian Zoe. Tapi Zoe pun berhasil kabur bersama teman-temannya dan membakar mobil Briar. Mason dan Briar pun mencari salah satu temannya di tempat bekerja. Di sini diperlihatkan keahlian Mason dalam mencuri sebuah dompet. Dan dia pun berhasil mendapatkan info dari dompet dengan mudahnya. Terlihat demonstrasi semakin besar, ditambah ada video provokasi polisi yang menghajar massa. Yang sebenarnya video ini adalah settingan untuk membuat suasana semakin kacau. Mereka berdua berhasil menemukan keberadaan Zoe. Briar membawa mereka menuju ke tempat John, pria yang memberi Zoe bom. Zoe mengatakan bahwa tidak ada bom lain, dan seharusnya dia mengebom sebuah gedung kosong, karena sebuah bom tersebut hanya untuk membuat sebuah kekacauan kecil. Sesampainya di apartemen John, Briar mendapati John tengah tergantung. Di sana, Briar menemukan sebuah ID polisi Paris, dan akhirnya terkuak sudah dalang dan rencana pengeboman ini. Briar pun melapor kepada Karen atasannya dan mengatakan bahwa pembuat bom adalah seorang polisi yang menyamar. Jadi semua dalang ini adalah para polisi dan Intel Paris. Mereka merencanakan bom itu dan menjadikan masjid sebagai tumbalnya. Karen pun melaporkan kejadian itu kepada kepala Intel Paris. Tetapi ketika bertemu, Karen ditembak oleh Victor, kepala Intel tersebut. Di sini sudah jelas, terlihat semuanya dimainkan oleh polisi Paris. Lalu apa tujuan mereka? Lanjut ke cerita. Victor menyuruh menjemput mereka bertiga dan dibunuh karena sudah mengetahui kebenaran dari kekacauan ini. Briar, Mason, dan Zoe pun masuk ke dalam mobil. Zoe menyadari bahwa salah satu polisi yang menjemputnya merupakan orang yang mengejarnya dulu. Terjadi pergelutan di dalam mobil. Hingga akhirnya polisinya mati. Para demonstran pun bergerak menuju Bank Nasional Prancis.
Dan di sini tujuannya terlihat. Semua kekacauan ini adalah sebuah pengalihan dari perampokan yang akan dilakukan oleh para polisi yang korup. Briar pun bersiap masuk ke dalam bank. Sedangkan di dalam bank sudah terdapat polisi korup yang berhasil membobol perampokan. Mereka merampok uang digital senilai 500 juta US dollar dan dimasukkan ke dalam sebuah flash disk. Terjadi baku tembak di sana. Zhu mendengar Briar terbojok pun mengarahkan para demonstran untuk masuk ke dalam bank. Akhirnya Briar pun berhasil bertemu dengan polisi yang korup dan kembali terjadi pergelutan. Di akhir film ini, banyak sekali pergelutan yang terjadi. Salah satu polisi berhasil keluar dan kembali Mason memperlihatkan aksi copetannya. Dia mengambil flash disk yang berisi uang digital tersebut. Di sana terjadi sedikit aksi drama. Mason pun berhasil kabur dengan flash disk itu. Para komplotan polisi korup tinggal kepala intel sendiri. Dia menemui Babas untuk meminta menjebak Mason. Mason pun terjebak dengan seorang yang ingin membeli flash disk tersebut, yang ternyata adalah Victor, gebong dari semua kekacauan ini. Flash disk tersebut dibeli dengan 100 juta US dollar. Tetapi ketika hendak dibayar, Mason diajak ke ruang bawah tanah, dan di sana dia hendak dibunuh oleh Victor. Tetapi ada Briar juga yang kemudian berhasil ditangkap dan diamankan. Mason dan Briar pun keluar bersama. Dan film pun selesai. Ya, itu tadi film rangkuman Bastille Day. Film ini intinya menceritakan tentang sebuah perampokan bank oleh para polisi korup. Mereka menggunakan kekacauan untuk mengalihkan perhatian. Tapi semua itu berhasil dibongkar berkat Manson yang mencuri sebuah bom dan malah meledak di tempat yang salah. Buat kalian yang sudah pernah menonton film ini, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Bila ada saran ataupun kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.